Di dunia yang serba cepat ini, banyak pria terjebak dalam pola pikir yang salah tentang hubungan dan daya tarik. Mereka berpikir bahwa semakin banyak usaha yang mereka lakukan untuk menarik perhatian wanita, entah itu dengan pamer kemesraan di depan umum, mengumbar kekayaan, atau memberikan pujian berlebihan, semakin tinggi peluang mereka untuk mendapatkan hati seseorang. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Wanita tidak tertarik pada pria yang terlalu mengejar, terlalu menunjukkan kelemahan, atau terlalu berusaha untuk membuktikan dirinya. Mereka lebih menghargai pria yang memiliki kendali atas hidupnya, yang memiliki misi dan visi, dan yang tahu nilai dirinya sendiri, tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Prinsip-prinsip yang akan dibahas dalam buku ini bukan tentang bermain-main dalam hubungan atau menjadi manipulatif. Ini adalah tentang memahami dinamika alami ketertarikan dan membangun karakter yang kuat. Karakter seorang pria yang berkelas, percaya diri, dan berprinsip. Bayangkan seorang pria yang tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial, yang tidak perlu pamer untuk membuktikan nilainya, dan yang bisa memimpin tanpa harus mendominasi. Itulah pria yang menarik secara alami. Dalam setiap bab, kita akan membahas prinsip-prinsip penting yang akan membantumu menjadi pria yang lebih kuat, lebih berwibawa, dan lebih dihormati, bukan hanya dalam hubungan, tetapi juga dalam kehidupan secara keseluruhan. Jadi, jika kamu ingin menjadi pria yang tidak hanya dipandang menarik, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih bermakna dan berkualitas, maka mari kita mulai perjalanan ini bersama. 1. Hindari pamer kemesraan di depan umum. Biarkan dia yang mendekat jika dia mau. Di tengah keramaian sebuah mall, seorang pria dengan wajah penuh harap terus berusaha menarik perhatian pasangannya. Tangannya berulang kali mencoba menggenggam tangan sang wanita. Bibirnya mendekat meminta ciuman, sementara matanya menatap penuh harap. Namun, ekspresi sang wanita datar, seperti seseorang yang menunggu momen yang tepat untuk beralasan pergi. Dari kejauhan, adegan ini terlihat jelas, seperti seseorang yang mencoba menangkap bayangannya sendiri. Semakin dia berusaha, semakin bayangan itu menjauh. Kisah seperti ini sering terjadi di era media sosial, di mana cinta seringkali diukur dari seberapa banyak momen mesra yang dipamerkan ke publik. Banyak pria terjebak dalam pemikiran bahwa semakin mereka menunjukkan kasih sayang secara terbuka, semakin besar bukti bahwa hubungan mereka kuat. Padahal, kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Ketika seseorang terlalu sibuk membuktikan cintanya kepada dunia, dia sebenarnya sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri, bukan pasangannya. Kebijaksanaan kuno dari para filsuf Stoik mengajarkan bahwa semakin keras kita mengejar sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu akan menjauh. Hal ini berlaku dalam banyak aspek kehidupan, termasuk hubungan. Seperti pasir yang semakin cepat meluncur dari genggaman ketika kita menggenggamnya terlalu erat, cinta yang terlalu ditekan dan dipaksakan justru akan memudar lebih cepat. Bayangkan dirimu sebagai sebuah mercusuar. Mercusuar tidak bergerak, tidak berusaha mengejar kapal yang lewat, tidak mencoba menarik perhatian dengan cara yang berlebihan. Ia hanya berdiri kokoh, memancarkan cahaya, dan membiarkan kapal-kapal yang membutuhkan bimbingannya datang dengan sendirinya. Begitu pula dengan seorang pria yang memiliki kepercayaan diri sejati. Dia tidak perlu terus-menerus membuktikan dirinya. Keberadaannya, ketenangannya, dan caranya membawa diri sudah cukup untuk membuat orang lain menghargainya. Ketika seorang pria terlalu berusaha menunjukkan kasih sayang di depan umum, dia tidak hanya tampak putus asa, tetapi juga menunjukkan bahwa dia tidak cukup percaya diri dalam hubungannya. Jika seorang wanita benar-benar tertarik dan nyaman bersamamu, dia tidak perlu dipaksa untuk menunjukkan kasih sayang. Dia akan melakukannya dengan alami, dengan caranya sendiri, pada waktunya sendiri. Ada sebuah paradoks menarik dalam dinamika ketertarikan. Semakin seseorang berusaha mencari validasi, semakin sedikit dia mendapatkannya. Seperti seekor kupu-kupu yang semakin menjauh ketika dikejar, tetapi dengan tenang hinggap di pundak seseorang yang diam dan bersabar. Prinsip ini bukan berarti kamu harus dingin atau tidak menunjukkan kasih sayang sama sekali. Ini bukan tentang menciptakan jarak atau bermain tarik ulur yang tidak sehat.
Sebaliknya, ini adalah tentang memahami nilai dari ruang dan keseimbangan dalam hubungan. Seorang pria yang memiliki kendali atas dirinya sendiri tahu kapan harus maju dan kapan harus membiarkan keadaan berkembang dengan alami. Ketika kamu tidak memaksakan sentuhan atau perhatian, kamu sebenarnya sedang menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar. Kamu sedang mengatakan dengan sikapmu, "Aku tahu nilainya hubunganku. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jika kamu menghargai aku, kamu akan menunjukkan perasaanmu dengan caramu sendiri." Prinsip ini juga berlaku dalam berbagai aspek lain dalam kehidupan modern. Di dunia digital saat ini, banyak orang terjebak dalam kebutuhan untuk memamerkan hubungan mereka di media sosial, mengunggah foto mesra, menulis caption panjang tentang betapa bahagianya mereka, bahkan mungkin mengunggah setiap momen kecil dari hubungan mereka, seolah-olah kebahagiaan itu hanya nyata jika dilihat oleh orang lain. Tetapi seorang pria yang memahami prinsip ini tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Dia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari jumlah like atau komentar yang didapat. Cinta yang sejati tidak perlu diumumkan kepada dunia untuk menjadi nyata. Bahkan, semakin sering suatu hubungan dipamerkan, semakin besar kemungkinan bahwa ada sesuatu yang kurang stabil di dalamnya. Pria yang benar-benar percaya diri dalam hubungannya tidak akan mengirim pesan setiap 5 menit hanya untuk memastikan pasangannya masih menyukainya. Dia tidak akan memposting setiap detail hubungan mereka demi mendapat persetujuan dari dunia luar. Dia tidak akan memaksa pasangannya untuk menunjukkan kemesraan hanya demi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Sebaliknya, dia akan merasa nyaman dalam keheningan, dalam ruang yang tidak dipenuhi oleh kebutuhan akan validasi eksternal. Dia akan percaya bahwa cinta yang sejati tidak butuh pertunjukan, tetapi tumbuh dengan sendirinya dalam kepercayaan dan rasa saling menghargai. Maka, jika kamu merasa dorongan untuk terus-menerus menunjukkan kasih sayang di depan umum atau memamerkan hubunganmu di media sosial, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku melakukan ini karena aku benar-benar ingin, atau karena aku merasa perlu membuktikan sesuatu? Cinta yang sejati tidak memerlukan pengakuan dari orang lain. Ia seperti sungai yang mengalir dengan alami, menemukan jalannya sendiri tanpa harus dipaksa. Keindahannya terletak dalam kesederhanaannya, tanpa paksaan, tanpa dorongan untuk membuktikan apapun. Jadi, tantangan untukmu adalah ini. Bisakah kamu cukup percaya diri untuk berdiri teguh dalam diam, tanpa merasa perlu mengejar atau memamerkan perasaanmu kepada dunia? Bisakah kamu percaya bahwa hubungan yang sehat akan berkembang dengan alami, tanpa perlu pembuktian kepada siapapun? Karena pada akhirnya, singa tidak perlu mengaum untuk membuktikan bahwa ia adalah raja hutan. Kehadirannya saja sudah cukup. Begitu juga dengan pria yang memiliki ketenangan, kepercayaan diri, dan nilai diri yang sejati. 2. Jangan umbar pendapatanmu. Biarkan gaya hidupmu yang berbicara. Bayangkan dua pria masuk ke sebuah ruangan. Yang pertama segera mulai berbicara tentang gaji 6 digitnya, mobil sportnya, dan rencana liburannya ke luar negeri. Dia menyebutkan biaya makan malamnya di restoran bintang 5, dan dengan bangga membagikan foto-foto barang mewahnya. Sementara itu, pria kedua masuk dengan tenang. Dia tidak banyak bicara tentang kekayaannya, tetapi caranya membawa diri, kepercayaan diri dalam sikapnya, kesopanan dalam kata-katanya, dan ketenangan dalam ekspresinya, membuat orang-orang ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dia tidak perlu mengumbar angka, karena cara hidupnya sudah berbicara sendiri. Dalam dunia yang semakin haus akan validasi eksternal, banyak orang merasa perlu untuk membuktikan nilai mereka dengan cara memamerkan pendapatan dan kekayaan mereka. Media sosial telah memperburuk tren ini. Orang-orang berlomba-lomba mengunggah foto barang bermerek, video di tempat mewah, dan membagikan setiap detail keberhasilan finansial mereka, seolah-olah hal itu adalah penentu utama nilai diri. Namun, kebijaksanaan sejati mengajarkan bahwa kekayaan yang sebenarnya tidak terletak pada angka yang diucapkan, tetapi pada bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Uang, pada akhirnya, hanyalah alat, bukan identitas. Jika kamu mengukur nilaimu berdasarkan angka di rekening atau barang yang kamu miliki,
maka kamu telah menyerahkan kendali hidupmu kepada sesuatu yang tidak tetap. Bayangkan sebuah lukisan masterpiece. Apakah seorang seniman akan menempelkan label harga besar di depan kanvasnya? Tidak. Mereka membiarkan seni itu berbicara sendiri. Karya itu bernilai karena keindahannya, karena detail yang tertanam dalam setiap goresan kuas, bukan karena angka yang dicantumkan. Begitu juga dengan hidupmu. Gaya hidupmu, caramu berbicara, bagaimana kamu menghadapi tantangan, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain, semua itu adalah refleksi dari siapa dirimu sebenarnya, jauh lebih dalam daripada sekadar angka di slip gaji. Saat kamu mengumbar pendapatanmu, sebenarnya kamu tidak hanya membagikan angka, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu merasa perlu membuktikan sesuatu. Itu seperti seseorang yang mengenakan parfum yang terlalu kuat, berusaha keras agar semua orang menyadari kehadirannya. Padahal parfum yang elegan adalah yang cukup halus untuk ditemukan tanpa dipaksakan. Kebijaksanaan ini juga berlaku dalam hubungan. Banyak pria berpikir bahwa dengan menunjukkan jumlah uang yang mereka miliki, mereka akan lebih menarik di mata wanita. Mereka membeli hadiah-hadiah mahal, membayar makan malam mewah, dan memastikan bahwa setiap orang tahu betapa suksesnya mereka secara finansial. Tetapi ketertarikan yang dibangun atas dasar materi bukanlah ketertarikan yang bertahan lama. Wanita yang benar-benar menghargaimu tidak akan tertarik pada angka di rekeningmu, tetapi pada bagaimana kamu membawa diri. Pria yang menarik adalah pria yang memiliki misteri. Dia tidak perlu mengatakan berapa banyak uang yang dia hasilkan, tetapi ketika dia masuk ke dalam ruangan, orang bisa merasakan bahwa dia adalah seseorang yang sukses. Bukan karena dia mengatakannya, tetapi karena sikapnya, kepercayaan dirinya, dan ketenangannya yang menunjukkan hal itu. Dalam praktiknya, ini berarti membuat keputusan berkualitas tanpa membanggakan harga yang kamu bayar. Sebuah jam tangan mewah tidak perlu disebutkan harganya agar terlihat elegan. Sebuah pengalaman liburan tidak perlu diunggah ke media sosial agar terasa berharga. Bersikap murah hati tanpa mengumumkan jumlahnya. Memberi tanpa perlu validasi dari orang lain adalah tanda dari seseorang yang benar-benar kaya, bukan hanya dalam materi, tetapi juga dalam karakter. Menjalani gaya hidup yang kamu sukai tanpa tekanan untuk membuktikan sesuatu. Jika kamu menyukai sesuatu, lakukan karena kamu menikmatinya, bukan karena kamu ingin orang lain tahu bahwa kamu mampu. Di balik kebiasaan mengumbar kekayaan, seringkali ada perasaan tidak aman yang berusaha ditutupi. Pria yang benar-benar percaya diri dalam dirinya sendiri tidak membutuhkan angka untuk membuktikan nilainya. Seorang pria dengan kendali diri tidak merasa perlu untuk meyakinkan dunia bahwa dia sukses, karena dia tahu bahwa kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang perlu diumumkan. Ini bukan berarti kamu harus menyembunyikan kesuksesanmu atau berpura-pura miskin. Ini tentang memahami bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada jumlah uang yang kamu hasilkan. Ini tentang memastikan bahwa orang-orang menyukaimu karena siapa dirimu, bukan karena angka di rekeningmu. Bayangkan sebuah pohon besar dengan akar yang kuat. Akar itu adalah keuangan dan stabilitasmu, penting tetapi tidak perlu terlihat. Yang dilihat orang adalah buahnya, dedaunannya yang rimbun, dan keteduhannya yang menenangkan. Begitu pula dengan hidupmu. Biarkan keberhasilanmu terlihat melalui tindakan, bukan kata-kata. Dalam hubungan, ini berarti membangun koneksi yang tulus, berdasarkan karakter dan nilai bersama, bukan hanya pada kemampuan finansial. Wanita yang tertarik padamu karena siapa dirimu akan jauh lebih berharga daripada mereka yang hanya melihatmu sebagai sumber materi. Jadi, tantangan untukmu adalah ini. Bisakah kamu membiarkan tindakan dan pilihanmu berbicara lebih lantang daripada angka di slip gaji? Bisakah kamu membangun nilai dirimu tanpa perlu membuktikannya kepada dunia? Karena pada akhirnya, seorang singa tidak perlu mengaum untuk membuktikan bahwa dia adalah raja. Kehadirannya saja sudah cukup untuk dihormati. Begitu juga dengan pria yang benar-benar berkelas. Dia tidak perlu mengumbar apa yang dia miliki, karena dunia akan melihat nilainya tanpa perlu diberitahu. 3. Jangan berlebihan memberikan pujian.
Biarkan dia yang mencari validasimu. Bayangkan kamu berjalan melewati sebuah galeri seni. Setiap lukisan memiliki daya tariknya sendiri, tetapi ada satu yang benar-benar membuatmu terhenti. Kamu tidak langsung berkomentar, tetapi kamu berdiri di sana, memperhatikannya dalam diam. Semakin lama kamu memandang, semakin dalam apresiasimu terhadap keindahan lukisan itu. Bandingkan dengan seseorang yang masuk ke galeri dan memuji setiap lukisan tanpa berpikir. Luar biasa, indah, sungguh menakjubkan. Dia tidak memilih kata-katanya dengan hati-hati, tidak membiarkan dirinya benar-benar merasakan seni yang ada di hadapannya. Dalam beberapa menit, pujiannya kehilangan makna. Tak ada yang bisa membedakan satu lukisan dengan yang lain, karena semuanya mendapatkan respons yang sama. Begitulah ketika seorang pria terlalu banyak memuji seorang wanita. Dalam dunia yang dipenuhi dengan validasi instan, di mana media sosial memungkinkan orang mendapatkan ratusan like hanya dengan mengunggah sebuah foto, ada sesuatu yang sangat berharga dalam pujian yang tulus dan jarang diberikan. Jika kamu terus-menerus memuji seorang wanita tentang betapa cantiknya dia, betapa sempurnanya dia, atau betapa luar biasanya dia dalam segala hal, maka pujianmu tidak lagi terasa istimewa. Ia menjadi kata-kata kosong yang lebih sering mencerminkan kebutuhanmu untuk diterima daripada apresiasimu yang sebenarnya. Seorang pria yang kuat dan percaya diri memahami satu prinsip penting dalam ketertarikan. Sesuatu yang terlalu mudah didapat tidak akan dihargai. Jika pujianmu diberikan secara terus-menerus, tanpa alasan yang kuat, maka ia kehilangan nilainya. Pujian itu seperti mata uang langka. Jika digunakan dengan bijak, ia menjadi alat yang berharga. Tetapi jika ditebarkan sembarangan, nilainya akan turun dan menjadi tidak berarti. Ketika seorang pria terlalu banyak memuji, dia tanpa sadar sedang menunjukkan bahwa dia terlalu ingin menyenangkan, terlalu ingin diterima, dan terlalu ingin mendapatkan persetujuan. Seorang wanita bisa merasakan ini. Jika kamu terlihat terlalu ingin mendapatkan validasi dari dirinya, maka kamu kehilangan daya tarikmu sebagai pria yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara memberikan pujian yang benar? Kuncinya adalah kesadaran dan ketulusan. Jangan memuji hanya karena merasa harus memuji. Jangan memberikan kata-kata manis hanya karena kamu berpikir itu akan membuatnya menyukaimu. Berikan pujian ketika kamu benar-benar merasakannya. Ketika ada sesuatu yang membuatmu berhenti dan berpikir, "Ya, ini benar-benar luar biasa." Bayangkan situasi ini. Dua pria mendekati seorang wanita. Yang pertama segera berkata, "Kamu sangat cantik, bajumu luar biasa. Aku tidak pernah melihat seseorang secantik kamu." Yang kedua hanya melihatnya dengan tenang, tersenyum sedikit, lalu berkata di momen yang tepat, "Aku suka caramu menangani situasi tadi. Itu menunjukkan bahwa kamu punya karakter yang kuat." Siapa yang lebih berkesan? Pria pertama hanya mengulang apa yang sudah sering didengar wanita itu. Sementara pria kedua memberikan apresiasi terhadap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilan fisik. Wanita lebih menghargai pujian yang menunjukkan bahwa seorang pria benar-benar memperhatikannya, bukan hanya apa yang ada di permukaan. Seorang pria yang memahami dinamika ini akan lebih banyak mengamati daripada berbicara. Dia akan membiarkan tindakannya menunjukkan ketertarikannya daripada sekadar mengumbar kata-kata yang tidak memiliki bobot. Dalam praktiknya, ini berarti, berikan pujian hanya ketika kamu benar-benar merasa itu pantas diberikan. Jangan hanya mengulang kata-kata yang biasa dia dengar dari banyak orang. Fokus pada karakter dan tindakannya, bukan hanya penampilan fisiknya. Sebuah pujian tentang bagaimana dia menghadapi tantangan jauh lebih bermakna daripada sekadar mengatakan bahwa dia cantik. Gunakan bahasa tubuh dan tatapan untuk menunjukkan apresiasimu, bukan hanya kata-kata. Kadang-kadang, sebuah senyuman kecil dan tatapan yang tulus lebih berharga daripada 1000 pujian verbal. Ada sebuah paradoks dalam ketertarikan. Semakin sedikit kamu memberikan validasi secara berlebihan, semakin seseorang ingin mendapatkannya darimu. Jika seorang wanita merasa bahwa perhatian dan pujianmu adalah sesuatu yang langka, tetapi bermakna, maka dia akan lebih menghargainya
dan bahkan berusaha mendapatkannya. Pikirkan tentang bunga yang tumbuh di alam liar. Ia tidak mekar lebih cepat hanya karena kita terus menatapnya atau memujinya setiap hari. Ia mekar pada waktunya sendiri, di bawah kondisi yang tepat. Begitu pula dengan hubungan. Biarkan daya tarik berkembang secara alami tanpa perlu dipaksakan dengan pujian yang terus-menerus. Ketika seorang pria memahami hal ini, dia tidak akan lagi merasa perlu untuk selalu menyenangkan dengan kata-kata. Dia akan nyaman dalam diam, dalam ruang di mana ketertarikan dan koneksi bisa tumbuh tanpa gangguan. Jadi, tantangan untukmu adalah ini. Bisakah kamu memberikan pujian hanya ketika benar-benar bermakna? Bisakah kamu membuat kata-katamu berharga dengan tidak menggunakannya terlalu sering? Bisakah kamu menjadi pria yang lebih dihormati karena ketenangan dan pengamatanmu daripada karena keinginanmu untuk selalu menyenangkan? Pada akhirnya, matahari tidak perlu mengumumkan kehangatannya, dan gunung tidak perlu meminta pengakuan atas kemegahannya. Begitu juga dengan seorang pria yang memahami nilai dari pujian yang tulus dan jarang diberikan. Dia tidak perlu mengemis perhatian, karena keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menariknya. 4. Jangan terlalu fokus pada harinya. Tunjukkan bahwa kamu punya prioritas sendiri. Bayangkan kamu duduk di meja sebuah restoran bersama seorang wanita. Selama 2 jam penuh, kamu hanya bertanya tentang pekerjaannya, bagaimana harinya, apa yang dia makan untuk makan siang, bagaimana suasana kantornya, dan drama apa yang terjadi dengan rekan kerjanya. Kamu dengan penuh perhatian mendengarkan setiap detail, mengangguk pada setiap cerita, dan memastikan bahwa kamu terlihat tertarik. Namun di sisi lain, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu membiarkan hidupmu sendiri terabaikan? Apakah percakapan ini hanya tentang dunianya, sementara duniamu sendiri tenggelam dalam bayangannya? Banyak pria berpikir bahwa menunjukkan perhatian penuh pada seorang wanita akan membuat mereka lebih menarik. Mereka percaya bahwa dengan bertanya lebih banyak, menunjukkan ketertarikan yang luar biasa, dan menempatkan wanita sebagai pusat percakapan, mereka akan terlihat lebih peduli dan lebih layak untuk diperjuangkan. Namun, inilah kenyataan yang tidak banyak disadari. Wanita tidak tertarik pada pria yang menjadikan mereka sebagai pusat dunia mereka. Wanita tertarik pada pria yang memiliki dunianya sendiri, pria yang memiliki arah, misi, dan tujuan yang lebih besar dari sekadar memantau setiap detail harinya. Dalam sebuah hubungan atau interaksi sosial, daya tarik tidak datang dari seseorang yang hanya berperan sebagai pendengar pasif. Daya tarik muncul dari seseorang yang memiliki kehidupan menarik untuk diceritakan. Seseorang yang tidak hanya menanyakan, bagaimana harimu, tetapi juga berbicara tentang ambisinya, tantangannya, dan petualangan yang sedang dia jalani. Bayangkan 2 pria berbicara dengan seorang wanita. Pria pertama bertanya, "Jadi, bagaimana harimu? Apa yang terjadi di kantormu hari ini?" Dia terus menggali setiap detail tanpa pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Pria kedua mendengarkan dengan perhatian, tetapi dia juga berbagi cerita tentang proyek yang sedang dia kerjakan, tentang bagaimana dia baru saja belajar sesuatu yang menarik, atau tentang rencana besarnya untuk masa depan. Dia tidak sekadar bertanya, tetapi juga membawa percakapan ke dalam dunia yang lebih luas. Siapa yang lebih menarik? Pria yang hanya menjadi cermin bagi wanita, yang hanya merefleksikan kehidupannya tanpa memiliki cerita sendiri, akan cepat kehilangan daya tariknya. Sementara pria yang memiliki kehidupan yang menarik, yang memiliki tujuan dan visi, akan lebih diingat dan dihargai. Banyak pria jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa jika mereka terus-menerus mendengarkan dan menunjukkan kepedulian terhadap setiap aspek kehidupan wanita, maka mereka akan lebih dihargai. Namun, yang sering terjadi adalah sebaliknya. Wanita mulai merasa bahwa pria tersebut tidak memiliki kehidupannya sendiri. Seorang pria yang menarik adalah seseorang yang memiliki pusat gravitasi sendiri. Dia bukan satelit yang hanya mengorbit mengelilingi seseorang, melainkan matahari yang memiliki daya tarik alami. Dia memiliki prioritas, proyek, dan impian yang dia kejar dengan tekad penuh. Dalam praktiknya, ini berarti menunjukkan minat pada kehidupan wanita, tetapi tidak mengorbankan duniamu sendiri.
Tidak ada salahnya bertanya tentang harinya, tetapi jangan menjadikan itu satu-satunya topik percakapan. Memiliki cerita sendiri untuk diceritakan. Jika percakapan hanya berputar pada hidupnya, itu berarti kamu tidak cukup memiliki kehidupan yang menarik. Menetapkan batasan dalam waktu dan perhatian. Jika kamu selalu siap mendengarkan tanpa pernah berbicara tentang ambisimu, maka kamu kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki sesuatu yang bernilai dalam hidupmu. Menjadi seseorang yang memiliki visi yang jelas. Wanita tertarik pada pria yang tahu kemana dia pergi dalam hidupnya, bukan pria yang hanya mengikuti arah orang lain. Bayangkan seorang pria yang selalu bertanya tentang bagaimana hari pasangannya berjalan, tetapi tidak pernah berbicara tentang proyek yang sedang dia kerjakan. Dia tidak pernah berbicara tentang ambisinya, tantangannya, atau hal-hal yang membuatnya bersemangat. Lama-kelamaan, percakapan akan terasa monoton dan membosankan. Sebaliknya, bayangkan seorang pria yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan. Dia mendengarkan, tetapi dia juga berbicara tentang hal-hal yang sedang dia bangun. Dia bisa berbagi tentang buku yang sedang dia baca, tentang pelajaran baru yang dia pelajari, atau tentang bagaimana dia sedang bekerja keras untuk mencapai impian tertentu. Wanita tidak hanya akan mendengarkan, tetapi juga akan mulai menghormatinya sebagai seseorang yang memiliki nilai dalam hidupnya sendiri. Seorang pria yang menarik bukanlah seseorang yang hanya menjadi pendengar. Dia adalah seseorang yang memiliki cerita, pengalaman, dan pemikiran yang berharga. Dia tidak hanya bertanya, tetapi juga berbagi. Dia tidak hanya mendukung kehidupan orang lain, tetapi juga memiliki kehidupannya sendiri yang patut dihargai. Tantangan untukmu adalah ini. Bisakah kamu menunjukkan ketertarikan tanpa kehilangan duniamu sendiri? Bisakah kamu menjaga keseimbangan antara menjadi pendengar yang baik dan menjadi pria yang memiliki visi? Bisakah kamu berbagi kisah hidupmu dengan cara yang membuat orang lain ingin tahu lebih banyak tentangmu? Karena pada akhirnya, pria yang hanya menjadi bayangan dalam kehidupan orang lain akan cepat dilupakan. Tetapi pria yang memiliki dunianya sendiri, yang memiliki prioritas dan impian yang jelas, akan selalu dihormati dan diingat. 5. Jangan pura-pura tertarik pada hal yang tidak kamu pedulikan. Diam bisa lebih kuat. Bayangkan seorang pria duduk di seberang wanita yang baru dikenalnya. Wanita itu berbicara penuh semangat tentang serial drama terbaru yang sedang viral, menggambarkan karakter favoritnya, plot yang menurutnya luar biasa, dan teori-teori penggemar yang berkembang di internet. Pria itu, yang sebenarnya sama sekali tidak tertarik dengan topik ini, tetap mengangguk berulang kali, tersenyum dengan pura-pura antusias, dan berusaha menyesuaikan ekspresi wajahnya seolah-olah dia benar-benar peduli. Setiap "oh ya" dan "wah" itu menarik yang dia lontarkan terasa hampa. Dia sedang memainkan peran, bukan karena dia benar-benar ingin tahu, tetapi karena dia takut bahwa jika dia tidak berpura-pura peduli, wanita di depannya akan kehilangan minat padanya. Inilah kesalahan yang dilakukan banyak pria. Mereka berpikir bahwa dengan menyukai semua yang disukai wanita, mereka akan tampak lebih menarik. Mereka berpikir bahwa dengan menyetujui segala sesuatu, mereka akan mendapatkan lebih banyak poin dalam hubungan. Namun, inilah paradoksnya. Wanita sebenarnya tidak menginginkan pria yang setuju dengan segalanya. Wanita menginginkan pria yang memiliki pendapat, yang memiliki preferensi, yang memiliki keberanian untuk mengatakan, "Aku tidak terlalu tertarik dengan itu, tapi aku ingin tahu apa yang membuatmu menyukainya." Ketika seorang pria berpura-pura tertarik pada sesuatu yang sebenarnya tidak dia pedulikan, dia bukan hanya membohongi orang lain, dia juga membohongi dirinya sendiri. Dia sedang mengorbankan identitas dan prinsipnya demi diterima. Dan ketika seorang pria kehilangan keasliannya, dia kehilangan daya tariknya. Pikirkan tentang pria yang memiliki kepribadian kuat. Pria yang menarik bukan karena dia mencoba menyenangkan semua orang, tetapi karena dia memiliki pemikiran dan preferensinya sendiri. Ketika dia berbicara, kata-katanya memiliki bobot. Ketika dia diam, diamnya penuh makna. Pria seperti ini tidak takut untuk mengatakan, "Aku tidak terlalu mengikuti topik itu,"
Tapi aku tertarik mendengar sudut pandangmu. Dia tidak memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dia tahu bahwa otentisitas jauh lebih menarik daripada kepalsuan. Diam adalah senjata yang sering diremehkan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan kebisingan, di mana semua orang ingin berbicara dan didengar, ada kekuatan besar dalam mengetahui kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Ketika seorang pria berbicara hanya ketika dia memiliki sesuatu yang berarti untuk dikatakan, kata-katanya memiliki dampak lebih besar. Ketika dia tidak merasa perlu untuk selalu menyenangkan orang lain, dia menunjukkan kepercayaan diri yang sebenarnya. Dalam praktiknya, ini berarti tidak berpura-pura menyukai sesuatu hanya demi membuat orang lain senang. Jika kamu tidak menyukai sesuatu, tidak masalah untuk mengatakannya dengan sopan. Menggunakan keheningan dengan bijak. Kadang-kadang, keheningan lebih kuat daripada kata-kata yang diucapkan hanya untuk mengisi kekosongan. Mengalihkan percakapan ke sesuatu yang lebih bermakna. Jika seseorang berbicara tentang sesuatu yang tidak menarik bagimu, tanyakan apa yang membuat mereka begitu tertarik. Menjadi nyaman dengan tidak mengetahui segalanya. Tidak perlu merasa harus mengomentari setiap hal. Kadang-kadang, mendengarkan saja sudah cukup. Seorang pria yang percaya diri tidak takut dengan keheningan. Dia tidak merasa perlu untuk mengisi setiap momen dengan kata-kata. Dia tahu bahwa ada kekuatan dalam berbicara sedikit tetapi bermakna. Bayangkan dua pria berbicara dengan seorang wanita. Pria pertama mencoba berpura-pura tertarik pada semua yang dia katakan, terus-menerus mengangguk, tersenyum, dan setuju. Pria kedua lebih santai. Dia tidak takut untuk mengatakan, "Aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi aku penasaran kenapa kamu begitu menyukainya." Siapa yang lebih menarik? Pria kedua, karena dia tidak mencoba memaksakan diri menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dia tidak takut untuk menjadi dirinya sendiri, dan justru itu yang membuatnya menarik. Terlalu banyak pria berpikir bahwa mereka harus selalu setuju dan menyukai semua yang disukai wanita agar diterima. Padahal, wanita lebih menghargai pria yang memiliki prinsip dan pendapatnya sendiri. Ketika seorang pria tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, dia memiliki daya tarik yang lebih besar. Ketika dia tidak merasa perlu untuk mengisi keheningan dengan kepalsuan, dia menunjukkan bahwa dia nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi, tantangan untukmu adalah ini. Bisakah kamu menjadi pria yang berbicara hanya ketika kata-katamu benar-benar memiliki arti? Bisakah kamu menjadi pria yang tidak takut untuk diam, tidak takut untuk memiliki pendapat sendiri, dan tidak takut untuk menjadi dirinya sendiri? Karena pada akhirnya, pria yang paling menarik bukanlah yang berusaha menyenangkan semua orang, tetapi yang cukup percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri, dengan kata-kata yang dipilih dengan bijak dan diam yang penuh makna. 6. Jangan biarkan dia menekanmu untuk membuat keputusan. Jadilah pria dengan logika dan kendali. Bayangkan seorang pria duduk di kursi kemudi, tangannya menggenggam setir, tetapi dia tidak benar-benar mengendalikan mobilnya. Di sebelahnya, pasangannya terus mengubah tujuan. "Kita makan di sini saja," katanya. Lalu beberapa detik kemudian, "Jangan di sini. Coba ke tempat lain." Mereka berputar-putar tanpa arah. Pria itu mengangguk patuh, mengikuti perintah demi perintah, dan tanpa sadar, ia telah kehilangan kendali atas perjalanannya sendiri. Ini bukan hanya soal memilih tempat makan. Ini tentang prinsip yang lebih dalam. Bagaimana seorang pria memimpin hidupnya, dan bagaimana dia membuat keputusan tanpa terus-menerus mencari persetujuan eksternal. Banyak pria berpikir bahwa dengan selalu mengikuti keinginan wanita, mereka akan terlihat sebagai pasangan yang baik, perhatian, dan penuh pengertian. Mereka mengira bahwa dengan mengatakan, "Terserah kamu," atau "apapun yang kamu mau," mereka sedang bersikap fleksibel dan tidak egois. Tetapi kenyataannya, ketika seorang pria tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dia terlihat lemah, tidak memiliki arah, dan akhirnya kehilangan daya tariknya. Seorang pria yang menarik bukanlah pria yang hanya mengikuti alur, tetapi pria yang memiliki keyakinan atas pilihannya sendiri. Wanita mungkin mengatakan bahwa mereka ingin pria yang selalu bertanya pendapat mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka lebih tertarik pada pria yang memiliki kendali dan dapat membuat keputusan dengan tegas. Dalam hubungan,
Kepemimpinan bukan berarti mendominasi atau mengontrol segalanya. Kepemimpinan adalah memiliki visi yang jelas, mengambil keputusan dengan bijak, dan tidak goyah hanya karena ada tekanan dari luar. Ketika seorang pria terlalu sering menyerahkan keputusan kepada orang lain, dia bukan hanya kehilangan otoritasnya, tetapi juga kehilangan rasa hormat dari pasangannya. Wanita tertarik pada pria yang memiliki keyakinan, bukan pada pria yang selalu ragu-ragu dan menunggu arahan. Pikirkan bagaimana seorang kapten kapal memimpin krunya. Dia mendengarkan masukan, mempertimbangkan kondisi, tetapi pada akhirnya, dia yang menentukan arah perjalanan. Jika dia terus bertanya, menurut kalian, kita harus kemana? Tanpa pernah membuat keputusan, kapal itu akan terombang-ambing tanpa tujuan. Begitu juga dalam hidup dan dalam hubungan. Pria yang tidak memiliki kendali atas keputusannya akan terlihat tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Dalam praktiknya, ini berarti mengambil waktu untuk berpikir sebelum membuat keputusan. Jangan merasa tertekan untuk langsung memberikan jawaban hanya karena ada tekanan dari orang lain. Tidak mengubah pilihan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jika kamu yakin dengan keputusanmu, pertahankan. Jangan berubah hanya karena takut mengecewakan seseorang. Memimpin dengan logika, bukan hanya dengan emosi. Dengarkan pendapat, tetapi tetap gunakan pertimbangan yang matang sebelum mengambil langkah. Menerima masukan, tetapi tetap menjadi orang yang memegang kendali akhir. Seorang pemimpin yang baik mendengarkan, tetapi keputusan akhirnya tetap berada di tangannya. Ketika kamu selalu mengikuti keinginan orang lain, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya terbaik, kamu bukan sedang menjadi pria yang fleksibel. Kamu sedang kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Dan kehilangan kendali adalah hal yang paling merugikan dalam perjalanan hidup seorang pria. Misalnya, dalam hubungan, ada banyak pria yang takut untuk mengatakan tidak, karena mereka khawatir akan terlihat tidak perhatian. Mereka selalu setuju dengan segala hal, bahkan ketika mereka sebenarnya tidak nyaman atau tidak setuju. Mereka berpikir bahwa dengan selalu mengalah, hubungan akan berjalan lebih lancar. Tetapi kenyataannya, wanita lebih menghormati pria yang tahu kapan harus berkata, tidak. Seorang pria yang bisa mengatakan, aku menghargai pendapatmu, tapi aku rasa ini bukan pilihan terbaik. Menunjukkan bahwa dia bukan hanya mengikuti arus, tetapi dia memiliki prinsip dan keyakinan yang jelas. Bayangkan dua pria. Yang pertama selalu berkata, terserah kamu. Yang kedua berkata, aku sudah mempertimbangkannya, dan menurutku ini adalah keputusan terbaik. Siapa yang lebih menarik? Pria kedua, karena dia menunjukkan kepemimpinan, keyakinan, dan kendali atas hidupnya sendiri. Seorang pria yang tidak takut membuat keputusan menunjukkan bahwa dia dapat diandalkan. Dia bukan seseorang yang mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain, melainkan seseorang yang mampu memimpin dan membawa arah yang jelas dalam hidupnya. Ketika seorang pria memiliki kendali atas hidupnya sendiri, dia tidak hanya lebih dihormati, tetapi juga lebih dihargai. Dia tidak membutuhkan persetujuan dari semua orang untuk menjalani hidupnya. Dia tidak takut untuk mengambil keputusan yang sulit, karena dia tahu bahwa kepemimpinan sejati datang dari keyakinan, bukan dari mencari persetujuan. Jadi tantangan untukmu adalah ini. Bisakah kamu menjadi pria yang memegang kendali atas hidupmu sendiri? Bisakah kamu membuat keputusan tanpa merasa harus selalu mencari persetujuan? Bisakah kamu tetap teguh pada keyakinanmu, bahkan ketika ada tekanan untuk berubah? Karena pada akhirnya, pria yang paling dihormati bukanlah pria yang selalu mencari persetujuan, tetapi pria yang memiliki prinsip, yang tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus memimpin. Seperti gunung yang tidak tergoyahkan oleh angin, pria yang kuat adalah pria yang tidak mudah goyah oleh tekanan. Dia tidak perlu menyenangkan semua orang, karena dia tahu bahwa keputusan terbaik bukanlah keputusan yang disukai semua orang, tetapi keputusan yang diambil dengan logika, kedewasaan, dan keyakinan penuh. 7. Jangan katakan kamu menginginkan hubungan. Biarkan dia yang membawanya ke permukaan. Bayangkan seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang menarik. Mereka mengobrol, berbagi cerita,
Dan dalam beberapa pertemuan, pria itu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang spesial. Dia merasakan ketertarikan yang kuat, hatinya mulai berbicara lebih keras, dan dalam kegembiraan yang membuncah, dia berkata, "Aku ingin hubungan serius denganmu." Namun, alih-alih tersenyum dan membalas dengan semangat yang sama, wanita itu tiba-tiba tampak ragu. Ia tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu dalam bahasa tubuhnya yang berubah. Momen yang awalnya menyenangkan, berubah menjadi sesuatu yang terasa berat dan terbebani. Apa yang terjadi? Banyak pria berpikir bahwa mengungkapkan keinginan mereka untuk sebuah hubungan lebih awal adalah langkah yang baik. Mereka mengira bahwa dengan berbicara jujur tentang perasaan mereka, wanita akan merasa lebih dihargai dan hubungan akan berkembang lebih cepat. Namun, inilah kesalahan besar yang sering terjadi. Pria yang terlalu cepat mengungkapkan keinginannya untuk hubungan seringkali justru kehilangan daya tariknya. Ketertarikan sejati tidak muncul karena deklarasi perasaan, tetapi karena dinamika alami yang tumbuh di antara dua orang. Wanita tidak ingin merasa bahwa hubungan adalah sesuatu yang harus diputuskan dengan tergesa-gesa, seperti sebuah kontrak yang harus segera ditandatangani. Mereka ingin merasa bahwa hubungan itu berkembang dengan alami, bahwa ada misteri, petualangan, dan ruang untuk mengeksplorasi perasaan sebelum semuanya ditentukan. Ketika seorang pria terlalu cepat membicarakan hubungan, dia seringkali menunjukkan dua hal. 1. Dia lebih fokus pada mendapatkan status hubungan daripada membangun koneksi yang sebenarnya. 2. Dia bertindak dari ketakutan kehilangan, bukan dari keyakinan pada dirinya sendiri. Seorang pria yang percaya diri dalam dirinya sendiri tidak terburu-buru untuk mendefinisikan hubungan. Dia tidak merasa perlu untuk segera mendapatkan kepastian. Sebaliknya, dia menikmati prosesnya. Dia membiarkan hubungan berkembang dengan alami, tanpa tekanan atau paksaan. Pikirkan tentang seorang petani yang menanam benih. Jika dia terus menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah benihnya sudah mulai tumbuh, dia justru akan menghambat pertumbuhannya. Begitu juga dengan hubungan. Ia membutuhkan waktu untuk berkembang tanpa harus terus-menerus ditekan dengan pertanyaan seperti, "Jadi kita ini apa?" Seorang pria yang kuat dan menarik memahami bahwa ketertarikan dan komitmen sejati berasal dari rasa ingin memiliki yang tumbuh dari pihak wanita, bukan dari paksaan pria. Ketika seorang wanita mulai merasa bahwa dia ingin lebih dekat dengan seorang pria, ketika dia merasa bahwa pria itu adalah seseorang yang berharga untuk diperjuangkan, maka dialah yang akan membawa percakapan tentang hubungan ke permukaan. Ini bukan berarti pria harus pasif atau bermain tarik ulur. Ini tentang memahami bahwa membangun hubungan adalah perjalanan, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipercepat. Dalam praktiknya ini berarti fokus pada membangun koneksi yang mendalam tanpa terburu-buru mendefinisikan hubungan. Nikmati momen bersama tanpa merasa perlu memberi label terlalu cepat. Biarkan wanita merasa bahwa dia sedang memilih untuk berada di dalam hubungan, bukan merasa bahwa dia ditekan untuk memutuskannya. Jaga misteri dan ketertarikan dengan tetap menjadi seseorang yang menarik, bukan seseorang yang membutuhkan kepastian terus-menerus. Pikirkan tentang bagaimana sebuah film yang bagus dibangun. Jika semua plotnya terungkap dalam 5 menit pertama, maka tidak ada lagi yang menarik untuk diikuti. Begitu pula dengan hubungan. Jika semuanya dipaksakan untuk segera memiliki definisi, maka tidak ada ruang bagi rasa penasaran dan ketertarikan untuk berkembang secara alami. Seorang pria yang percaya diri dalam hidupnya tidak akan berkata, "Aku ingin kita menjadi pasangan sekarang." Sebaliknya, dia akan berkata dengan tindakannya, "Aku adalah pria yang berharga untuk dipilih. Jika kamu ingin menjadi bagian dari hidupku, kamu harus menunjukkan bahwa kamu layak berada di sini." Karena daya tarik sejati tidak datang dari mereka yang memohon untuk dicintai, tetapi dari mereka yang tahu bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang tumbuh dengan alami, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa ketakutan kehilangan. Jadi, tantangan untukmu adalah ini. Bisakah kamu menahan diri dari terburu-buru mendefinisikan hubungan?
Bisakah kamu cukup percaya diri untuk membiarkan hubungan berkembang dengan sendirinya? Bisakah kamu menjadi pria yang cukup menarik sehingga wanita merasa ingin berada dalam hidupmu, bukan karena kamu meminta, tetapi karena dia sendiri yang menginginkannya? Karena pada akhirnya, pria yang tidak terburu-buru untuk mendeklarasikan cintanya bukanlah pria yang kurang peduli. Dia adalah pria yang cukup percaya diri untuk tahu bahwa jika sesuatu itu benar-benar berharga, maka ia akan datang dengan sendirinya. 8. Jangan akui bahwa kamu pernah dicampakkan atau patah hati. Biarkan dirimu dilihat sebagai seorang pemenang. Bayangkan 2 ekor serigala bertemu di alam liar. Salah satunya berdiri tegap, matanya tajam, tubuhnya penuh bekas luka dari pertarungan masa lalu. Tetapi ia tidak berbicara tentang itu. Ia tidak mengeluh, tidak meminta simpati, tidak menceritakan bagaimana ia kalah dalam pertempuran sebelumnya. Ia hanya ada di sana, tenang, kuat, dan penuh wibawa. Serigala lain bisa merasakan auranya, bukan dari cerita kesedihannya, tetapi dari caranya membawa diri. Sekarang, bandingkan dengan pria yang, dalam percakapan pertama atau kedua dengan seorang wanita, mulai berbicara tentang bagaimana ia pernah dicampakkan, bagaimana mantan kekasihnya menghancurkan hatinya, dan betapa sulitnya ia untuk bangkit dari itu. Dia berpikir bahwa dengan berbagi cerita ini, wanita akan bersimpati padanya, melihatnya sebagai seseorang yang telah mengalami banyak hal, dan menganggapnya sebagai pria yang jujur dan terbuka. Tetapi kenyataannya, wanita tidak tertarik pada pria yang membawa luka masa lalunya ke dalam setiap percakapan. Pria yang terlalu banyak berbicara tentang kegagalan romantisnya, tentang bagaimana dia disakiti, atau tentang bagaimana dia masih trauma dengan hubungan sebelumnya, sebenarnya sedang merusak daya tariknya sendiri. Dia sedang menunjukkan bahwa dia masih terikat pada masa lalunya, bahwa dia belum benar-benar move on, dan bahwa dia masih membawa beban yang seharusnya sudah dia lepaskan. Ketika seorang wanita bertemu dengan seorang pria, dia ingin melihatnya sebagai seseorang yang kuat, seseorang yang telah menghadapi kesulitan tetapi tidak hancur karenanya. Wanita tidak ingin melihat seorang pria yang masih terjebak dalam bayangan masa lalunya. Mereka ingin melihat seorang pria yang telah melewati badai dan tetap berdiri dengan kepala tegak. Pikirkan tentang seorang petarung yang masuk ke dalam arena. Apakah dia akan berbicara tentang bagaimana dia kalah dalam pertarungan sebelumnya? Apakah dia akan memberitahu lawannya bahwa dia masih merasa sakit dari pukulan yang dia terima sebelumnya? Tidak. Dia akan berdiri dengan percaya diri, fokus pada pertarungan yang ada di depan, bukan pada kekalahan yang telah terjadi di masa lalu. Begitu juga dalam hubungan. Jika kamu berbicara tentang bagaimana kamu pernah dicampakkan, bagaimana kamu merasa sakit, atau bagaimana mantanmu memperlakukanmu dengan buruk, maka kamu sebenarnya sedang menempatkan dirimu dalam posisi korban. Dan tidak ada yang tertarik pada pria yang melihat dirinya sebagai korban. Sebaliknya, pria yang benar-benar kuat adalah mereka yang tidak merasa perlu untuk membicarakan masa lalu mereka dengan cara yang penuh keluhan. Mereka yang bisa tersenyum ketika ditanya tentang hubungan sebelumnya dan hanya berkata, "Itu adalah bagian dari perjalanan saya, dan saya belajar banyak darinya." Tanpa drama, tanpa kesedihan yang berlarut-larut, tanpa mencari simpati. Dalam praktiknya, ini berarti, jangan jadikan hubungan masa lalumu sebagai topik utama dalam percakapan. Jika seorang wanita bertanya tentang mantanmu, jawab dengan singkat dan positif, lalu alihkan ke topik lain. Jangan berbagi cerita kesedihan tentang bagaimana kamu disakiti. Simpan itu untuk dirimu sendiri atau untuk orang-orang terdekat yang benar-benar bisa memberikan dukungan tanpa mengubah cara mereka memandangmu. Tunjukkan bahwa kamu telah berkembang dari pengalamanmu, bukan bahwa kamu masih terjebak di dalamnya. Bersikaplah seperti pemenang, bukan korban. Jika kamu pernah patah hati, biarkan itu menjadi bagian dari kisah pribadimu yang tidak perlu diumumkan ke dunia. Seorang pria yang kuat adalah seseorang yang memahami bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Dia tidak membawa luka lama ke dalam hubungan baru. Dia tidak mencari validasi dari orang lain untuk membantunya sembuh. Dia berdiri tegak, menunjukkan bahwa dia telah melalui banyak hal, tetapi tetap menjadi dirinya sendiri, lebih kuat,
lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Ketika seorang wanita bertemu dengan pria seperti ini, dia tidak melihat seseorang yang penuh luka. Dia melihat seseorang yang telah menaklukkan dirinya sendiri, seseorang yang tidak mudah terjatuh, seseorang yang memiliki mentalitas seorang pemenang. Karena pada akhirnya, daya tarik sejati tidak datang dari cerita sedih yang kamu bagikan, tetapi dari ketenangan dan kekuatan yang kamu tunjukkan dalam cara kamu menjalani hidupmu. Jadi, tantangan untukmu adalah ini. Bisakah kamu membiarkan masa lalumu tetap di tempatnya tanpa membebaninya ke dalam hubungan baru? Bisakah kamu menjadi pria yang membawa dirinya dengan kepercayaan diri tanpa mencari simpati dari siapapun? Bisakah kamu berdiri tegak sebagai seseorang yang telah belajar dari luka, tetapi tidak hidup dalam bayangannya? Karena pada akhirnya, singa tidak perlu memberitahu dunia bahwa ia pernah terluka dalam perburuan sebelumnya. Ia hanya terus berjalan dengan kepala tegak, dan dunia menghormatinya karena itu. Begitu juga denganmu, jadilah pria yang kuat, yang tidak membiarkan masa lalu menentukan siapa dirimu hari ini. Di dunia yang semakin terobsesi dengan validasi eksternal, seorang pria sejati bukanlah mereka yang berusaha keras untuk membuktikan dirinya kepada orang lain. Bukan mereka yang sibuk mencari perhatian, menunjukkan betapa mereka dicintai, atau memamerkan status mereka kepada dunia. Pria sejati adalah mereka yang memiliki kendali atas dirinya sendiri, yang tidak goyah oleh tekanan sosial, yang tidak merasa perlu untuk mengejar atau meyakinkan siapapun tentang nilainya. 10 prinsip yang telah kita bahas bukan hanya tentang membangun daya tarik dalam hubungan, tetapi tentang bagaimana menjadi pria yang dihormati, memiliki ketegasan, dan menjalani hidup dengan keyakinan. Seorang pria yang tidak perlu berbicara terlalu banyak tentang keberhasilannya, karena tindakannya sudah cukup berbicara. Seorang pria yang tidak takut untuk menahan diri, untuk diam, untuk membiarkan keadaan berkembang secara alami, tanpa harus memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Jika kamu telah membaca sampai akhir, maka ini bukan hanya tentang hubungan. Ini tentang membangun dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Pria yang memiliki kendali atas emosinya, yang tidak terburu-buru untuk mendapatkan pengakuan, dan yang memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari seberapa keras kamu berusaha membuktikan sesuatu, tetapi dari seberapa dalam kamu mengenali dirimu sendiri. Jadilah pria yang tidak berlari mengejar apapun, tetapi berdiri tegak, membangun dunianya sendiri, dan membiarkan apa yang berharga datang dengan sendirinya. Jadilah mercusuar, bukan kapal yang kehilangan arah. Jadilah gunung, bukan daun yang tertiup angin. Jadilah pemimpin dalam hidupmu sendiri, bukan seseorang yang hanya mengikuti arus tanpa arah yang jelas. Karena pada akhirnya, pria yang paling dihormati bukanlah mereka yang mencari validasi, tetapi mereka yang hidup dengan keyakinan, ketegasan, dan kendali penuh atas dirinya sendiri.